Hola gengs, good morning, selamat pagi, welcome back to Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan ngobrol santai sambil nemenin saya nyetir menuju ke sebuah tempat ya. Tapi saya pagi ini sambil ngopi brew di rumah, jadi sambil di jalan sambil ngopi gengs, tapi kita sambil ngobrol sedikit-dikit aja ya. Alright, ini hari Kamis, hari terakhir saya masuk karena besok saya cuti. Wow. Ya. Jadi pagi ini saya cerita sedikit ya. Pagi ini saya ngebrew Laurina di blend sama Las Margaritas Gesa. Lalu saya kasih suket hybridnya Mas Ian. Jadi saya total ngebrew tuh 15 gram. Lalu saya bagi dua, saya sama emaknya ranting. Si 5 gramnya saya kasih suket hybrid. Jadi 5 gram suket hybrid, 5 gram Laurina, 5 gram Gesa Las Margaritas Honey. Jadi 2 dari Cafe Granza La Esperanza, 1 lagi dari Mas Ian. Alright, kita nggak akan bahas tentang kopi. Yang pasti kopi yang saya minum pagi ini goks, gila, endes, marendes, ajaib banget rasanya. Oke, kita nggak akan ngebahas tentang dunia yang kopi yang saya brew. Tapi karena saya nggak ada konten lain di sebelum saya liburan road trip, gengs. Jadi sebenarnya kita bisa bikin satu konten yang sambil nyetir ini, sambil jalan gini, sambil ngopi pastinya. Kita ngobrolin sesuatu yang cukup mungkin bisa menarik gitu ya. Tapi anyway, ala-ala kontennya kan gitu-gitu aja ya. Ngebrew, ngopi gitu. Nggak ada kayak ngebahas satu topik yang spesifik banget gitu ya, yang digali penuh dengan insight. Misalkan apakah tren kopi susu di 2025 ini masih naik terus atau udah turun atau digantikan dengan yang lain. Bagaimana misalkan topik si Starbucks udah sepi, atau misalkan banyak kedai-kedai kopi yang curhat gitu ya, katanya sekarang marketnya ya mengecil gitu ya. Itu kenapa sih gitu ya? Apakah memang udah mulai ditinggalkan sama konsumennya atau memang ada faktor lain? Kayak gitu-gitu tuh kayaknya menarik untuk kita bahas di sambil nyetir, sambil ini. Atau misalkan ngebahas tren kopi 2025 itu apa aja, atau ngebahas tentang kenapa kopi kita nggak bisa bersaing di kancah perlombaan WBC gitu ya. Bisa masuk tapi kayaknya belum bisa bersaing. Kenapakah itu gitu? Atau kenapa kalau kita bicara ngopi varietas di negara-negara Panama atau Kolombia, Costa Rica, Tanzania, Nicaragua, atau kopi-kopi yang lain gitu ya, negara-negara lain itu varietasnya kok seru banget ya, sangat banyak banget gitu. Gesa aja ada green tea, ada brown tea, bronze, ada apa gitu ya, macam-macam lah ya. Kenapa di Indonesia masih stuck di varietas yang itu aja, yang tercatat atau yang tersertified atau memang udah memegang sertifikasi
bibit, misalkan kayak Andung, kayak Kartika, kayak apalagi ya, kayak Segara Rutang, Ateng, P88, klaim Cobra aja belum dapat sertifikat juga karena belum ada penelitian dan lainnya. Atau Suket Hybrid clearnya juga belum dari mana rootnya. Makanya kalau di Indonesia tuh rata-rata petani kayaknya akan lebih baik bilangnya mix varietas aja, karena memang secara terah ya mungkin mereka nggak bisa mengidentify, atau bahkan memang kebun yang turunan gitu ya, jadi memang udah ada lama kebunnya dan ya udah digarap. Mungkin sekarang ada beberapa yang memang petani nanamnya single varietas dari satu bibit pohon. Nah itu mungkin bisa diklaim as satu varietas. Anyway, itu banyak faktor lah teman-teman. Apalagi Indonesia, tahu kan kondisinya kayak gimana ya. Indonesia ya you know lah. Beda mungkin kayak di luar. Indonesia tuh kayak menumpang ini aja ya, riding the wave gitu ya. Tapi kalau dari sisi kalau kita lihat, even saya nanya ke IG-nya Pusat Penelitian Kakao yang di dalamnya ada kopi, ada tembakau, nanya memangnya ada Indonesia tuh sebenarnya kopi berapa varietas atau lain-lainnya atau bla bla bla, nggak jawab. Saya PMDMIG, jadi memang susah ya. Kayak gitu-gitu nggak usah kita bahas lah, kayak memang agak berat topiknya. Jadi kita bahasnya misalkan yang ringan-ringan aja ya, ataupun yang dalam juga nggak apa-apa. Sesuatu yang sangat deep yang perlu saya gali insight-nya dan lain-lainnya akan saya usahakan. Jadi satu topik kita bahas apa, atau bahas hal-hal yang seru gitu ya, di luar ngebrew, ngopi, menarik untuk kita obrolkan di kemacetan Jakarta. Ini hitungannya belum macet sih, udah nggak macet karena orang-orang udah pada mudik sih gengs, udah pada ke kampung halamannya masing-masing beberapa ya, atau anak sekolah juga udah libur. Biasanya ini macetnya dari lampu merah sana. Iya. Gimana? Cukup menarik kita ngebahas topik-topik di luar bahas kopi yang saya brew. Mungkin teman Alala bisa ngelempar satu topik yang menarik untuk saya bahas. Kita ngobrol aja, walaupun kayaknya interaksi di Yusuf Alala sangat dikit banget ya. Walaupun gini, lucu nih teman-teman, ada subscriber yang ternyata cuma nonton doang dan mempraktekkan beberapa resep di mini kedainya di daerah gitu. Bahkan sampai akhirnya ada yang nanya, "Bang, saya udah nonton dari 2017 gitu ya, udah saya tonton semuanya gitu. Ini DM IG nih, saya mau nanya, kopi sekarang nih yang enak sekelas tuku gitu ya, atau misalkan kayak di Workas tapi harganya di bawah Workas, apa ya bang gitu, karena Workas udah mahal." Wah, ternyata banyak juga yang nonton silent watcher ya istilahnya ya. Jadi banyak yang nonton tapi nggak ikut interaksi. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin nggak, ya lebih baik nggak usah komen daripada komen tapi nggak ada juntrungannya. Mungkin gitu ya. Bagus lah. Tapi nggak apa-apa juga. Padahal kalau ngobrol seru akan lebih menarik sebenarnya. Apa aja diobrolin ya. Maunya, tapi ya kita nggak bisa berharap semuanya bisa ngobrol teman-teman. Bahkan ada yang nggak pernah komen di IG atau di YouTube saya, tapi sering DM, ngobrol di DM malah. Oke lah, itu ya
kita akan coba, tapi topik ini nanti saya selingin di di sela-sela nyetir, atau misalkan kebetulan di rumah lagi males bahas kopi yang saya brew deh gitu ya. Kita bahasnya satu topik, single topik, lalu kita kupas tuntas sambil kopi. Monolog aja. Kalian nanti akan berinteraksi di kolom komen seperti biasa lah. Oke, teman-teman. Ini hari Kamis. Besok saya pergi ke suatu tempat. Mungkin biasa kalau saya pergi ke suatu tempat tuh saya kan bawa alat kopi ya, ngebrew di kota tersebut. Atau waktu ke Jepang juga saya ngebrew di Jepang, soal-soal karena di Jepang banyak kedai kopi. Oke. Tapi kan di Jepang banyak kedai kopi, tapi nggak bisa terlalu banyak explore karena pakai tour guide. Jadi kita nggak bisa tuh sana sini wadawi. Jadi ya bawa kopi sendiri. Kali ini saya pergi sendiri, maksudnya pergi mandiri bertiga, tentu saja. Ranting sama emaknya Ranting. Gimana nih? Iya, wait. Saya nggak akan ngebrew di tempat tujuan saya jalan-jalan. Saya akan enjoy kopi-kopi yang ada di situ. Kalau kopinya menarik akan saya beli. Kalau nggak ya cukup ngopi di situ. Karena saya punya stok di rumah itu ada Costa Rica, ada Ethiopia Aloe Grade 2 Natural, ada Masian Java 2023 cropnya, sama ada Mirabella. Jadi walaupun Costa Ricanya tinggal satu batch karena satu lagi udah saya babat habis kelar, belum saya obrolkan. Semoga nanti pulang dari saya jalan-jalan bisa saya obrolkan ya. Oke teman-teman, selamat, ini hari Kamis, besok Jumat, dan sebentar lagi menjelang Idul Fitri ya. Selamat selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Buat teman-teman roastery yang merayakan juga selamat Idul Fitri. Teman-teman padahal bukan teman ya. Maksudnya orang-orang lah. Ya udahlah teman-teman lah. Sama teman-teman yang di pertanian, selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan mohon maaf kalau misalkan ada beberapa roastery atau kedai kopi yang saya kasih obrolkan dengan angle subjektif selera saya. Ya anyway, nggak apa-apa lah ya, selama gayanya nggak kayak Code Blue gitu ya. Saya berusaha mencoba seelegan mungkin lah mengobrolkannya ya. Alright, sampai ketemu di habis lebaran ya gengs, kontennya di kopi-kopi ala-ala suka. Di long journey itu mungkin saya akan posting kopi-kopi yang saya temukan di sebuah negara yang akan saya tuju itu. Kita lihat aja, kayaknya cukup seru kopi-kopinya, kedai kopinya, walaupun dia bukan penghasil kopi di dunia, tapi gitu kan rata-rata ya teman-teman. Negara yang memang bukan penghasil kopi tapi biasanya dia lebih kopi banget dibanding negara penghasil kopi ya, biasanya. Subjektif sih, opini, pendapat. Alright, see you, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus teman-teman, sukses terus, semangat terus buat para pebisnis kopi, petani kopi, dan orang-orang yang berkecimpung di dunia kopi. Stay humble, ciao.